Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasanggana Garut dengan NPM 211000039. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi manajemen operasional pada unit usaha produk Buket Sales Store atau BSS dengan dosen pengampu Ibu Mia Kusmiati, SEMM, CTMOS, MJE. Baik, langsung saja. Saya akan menjelaskan tentang pendahuluan atau latar belakang bisnis. Bisnis merupakan aktivitas yang berkaitan dengan usaha penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen guna mendapatkan keuntungan. Ada beberapa ide bisnis yang dapat menjadi peluang dan memiliki prospek jangka panjang, salah satunya bisnis kerajinan tangan. Buket Sales Store atau BSS hadir sebagai salah satu bisnis kerajinan tangan, yaitu Buket, yang mampu bersaing dengan bisnis kerajinan tangan lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kebersihan, kerapihan, keindahan, dan harga yang terjangkau. Yang selanjutnya yaitu ada visi, misi, dan profil singkat perusahaan. Visinya yaitu menciptakan sebuah usaha yang unggul dengan kualitas terbaik dan menjadikan usaha yang mengedepankan kreativitas dan inovasi. Misinya yaitu melayani konsumen dengan sepenuh hati dan menghadirkan produk sesuai dengan gambar yang tertera pada foto. Yang selanjutnya, data perusahaan. Nama perusahaan Buket Sales Store atau BSS, bidang usaha di kerajinan tangan, dan jenis produk yaitu Buket Snack. Yang selanjutnya yaitu metodologi riset. Metodologi riset merupakan cara bagaimana kita melakukan penelitian. Penelitian adalah upaya untuk mendapatkan informasi dan melakukan investigasi data guna mendapatkan ilmu pengetahuan atau menemukan ilmu-ilmu baru. Adapun contoh metode penelitian berdasarkan cara pengumpulan datanya yaitu dari observasi, wawancara, kuesioner, dan studi pustaka. Metode penelitian yang digunakan adalah kuesioner yang akan memberikan data dalam kelompok yang berbeda berdasarkan faktor-faktor tertentu. Di antaranya dari jenis kelamin. Berdasarkan data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak memilih dan mengetahui Buket Snack yaitu sebanyak 93,3%, sedangkan laki-laki menunjukkan 9,7%. Yang selanjutnya dari sisi usia, data yang diperoleh menyatakan bahwa Buket Snack banyak diketahui oleh kalangan usia 17-20 tahun sebanyak 55,1% dan disusul oleh usia 15, 16, 21-22 tahun 43,9%. Buket yang disukai berdasarkan data yang diperoleh lebih banyak yang menyukai buket yang senada yaitu 90,3% dibandingkan dengan yang tidak. Yang selanjutnya, Buket Snack diberikan pada saat apa? Berdasarkan data yang diperoleh menyatakan bahwa Buket Snack suka diberikan pada saat wisuda yaitu 45,2%, sedangkan pada saat ulang tahun 35,5% dan tidak jauh berbeda. Yang selanjutnya yaitu dari uji PHI dalam Excel, analisis data dari uji PHI bahwa jenis kelamin mempengaruhi terhadap pembelian buket dan buket senada banyak diminati oleh para perempuan. Deskripsi produk yaitu Buket Sales Store merupakan suatu produk yang kerajinan tangannya yaitu Buket Snack. Buket Sales Store ini didesain dengan bahan kertas paper yang berkualitas dan ramah lingkungan. Untuk produk BSS itu ada gambarnya di sebelah kanan. Untuk produknya ada dua, buket tidak senada dan buket senada. Yang selanjutnya yaitu bentuk logo dan makna logo. Bentuk logo di sini ada gambar buket dan nama perusahaannya dan warna coklat muda. Makna logonya yaitu gambar buket mengartikan bahwa produk toko BSS mencakup produk buket saja. Sedangkan Buket Sales Store yaitu buket adalah produknya, sal adalah diambil dari nama pemiliknya, dan store adalah toko. Warna coklat memiliki kesan ramah dan mudah didekati, jujur dan tulus. Jadi toko BSS akan memberikan pelayanan yang baik dan ramah kepada konsumen. Yang selanjutnya ada tata letak retail atau layout. Toko kami memilih tata letak retail karena tata letak dari usaha eceran besar seperti departemen store, dan supermarket, tata letak
harus memperhitungkan selera dan persepsi pelanggan. Barang yang display juga harus memiliki daya tarik, mudah dijangkau, serta menjamin keleluasaan bagi seluruh pelanggan untuk bergerak. Ini contoh gambar layout retail. Yang selanjutnya analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Buket Sales Store kekuatannya yaitu produknya yang berkualitas, sedangkan kelemahannya itu modal yang terbatas dan kekurangan karyawan dalam pembuatan produk. Yang selanjutnya ada opportunity atau peluang. Untuk perusahaan Buket Sales Store ini masih sedikit pesaingnya, khususnya di daerah Kota Garut. Sedangkan ancamannya persaingan bisnis kerajinan tangan semakin ketat di pasaran. Kemungkinan juga bentuk ataupun variasi dari Buket Sales Store akan ditiru. Yang selanjutnya adalah proses produksi. Langkah pertama, siapkan bahan bakunya seperti lakban, tusuk sate, pita, dan snack itu disiapkan. Yang langkah kedua, tempelkan tusuk sate di atas snack. Dan langkah ketiga, menyusun atau merangkai snack yang sudah ditempelkan ke tusuk sate di atas styrofoam. Dan langkah keempat itu udah menjadi buket atau produk jadi. Yang selanjutnya analisis pasar dan pemasar. Kertas buket atau paper atau kertas kado ini jumlahnya terbilang selalu banyak di pasaran. Hal itulah yang menjadi peluang dalam menciptakan suatu produk yang kreatif dan baru. Segmentasi pasar dari produk Buket Sales Store yaitu kelompok remaja dan kelompok umum. Target pasarnya yaitu akan ditentukan dalam penjualan Buket Sales Store adalah semua jenis kelamin dan seluruh usia, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa. Pada positioning, produk Buket Sales Store akan terus meningkatkan pelayanan dengan baik terhadap konsumennya. Yang selanjutnya gambaran tentang 4P. Dilihat dari segi produk, Buket Sales Store merupakan kerajinan tangan yang didesain untuk memberikan hadiah kepada orang lain. Untuk harga dari produk Buket Sales Store cukup terjangkau. Harganya akan dipatok dari sebesar 30.000 hingga 35.000. Untuk tempat yang digunakan yaitu di lokasi atau di rumah pemilik yang cukup strategis sehingga dapat dijangkau oleh konsumen dan dapat diakses oleh berbagai kendaraan. Yang selanjutnya promosi yang dilakukan yaitu dengan memanfaatkan media sosial, contohnya seperti Instagram dan WhatsApp, dan juga promosi melalui word of mouth. Yang selanjutnya analisis sumber daya manusia. Bisnis kami sudah dibagi tugas dan bertanggung jawab sesuai dengan keahlian masing-masing sehingga pekerjaan dapat terlaksana secara efektif dan efisien dengan tujuan mendapatkan yang maksimal. Di dalam menganalisis sumber daya manusia, bisnis kami membagi beberapa bagian yang terdiri dari general manager, manajer pemasaran, manajer operasional, manajer keuangan, dan karyawan. Yang selanjutnya yaitu analisis keuangan. Pembelian alat atau biaya tetap sebesar Rp70.000. Untuk biaya variabel yaitu ada dua, untuk buket senada dan untuk buket tidak senada. Untuk buket senada yaitu biaya produksinya Rp26.500, sedangkan buket tidak senada yaitu biaya produksinya Rp32.500. BEP atau Break Even Point buket senada untuk mencapai titik impas atau BEP harus dapat memproduksi sebanyak 20 unit per buket. BEP rupiah buket senada untuk mencapai titik impas atau BEP maka harus dapat mencapai penjualan sebesar Rp600.000. Selanjutnya, BEP Break Even Point buket tidak senada. Untuk BEP per unit buket tidak senada, untuk mencapai titik impas atau titik BEP harus dapat memproduksi sebanyak 28 unit per buket. Sedangkan BEP rupiah buket tidak senada, untuk mencapai titik impasnya yaitu harus mencapai penjualan sebesar Rp980.000. Yang selanjutnya adalah keuntungan.
Keuntungan yang didapat dari usaha Buket Sales Store atau BSS yaitu jika BSS mampu menjual produknya selama 1 minggu 10 unit buket, maka keuntungan yang didapat yaitu sebesar 35.000 per minggu. Jadi Buket Sales Store atau BSS akan mendapatkan keuntungan selama 1 bulan yaitu sebesar Rp140.000. Kesimpulannya, Buket Sales Store merupakan usaha yang bergerak di bidang kerajinan yang mengedepankan kreativitas dan inovasi yang dilakukan secara berkala. Buket Sales Store merupakan produk buket snack yang cocok untuk hadiah ulang tahun, anniversary, maupun wisuda dan lainnya. Tujuan dalam pendirian usaha Buket Sales Store adalah untuk meningkatkan kreativitas, menumbuhkan jiwa kewirausahaan, dan memaksimalkan profit. Dan tampilan desain yang unik, menarik, dan berbagai promosi yang akan dilakukan diharapkan dapat menarik minat para konsumen. Mungkin itu yang saya dapat paparkan atau presentasikan tentang implementasi manajemen operasionalnya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.